Alhamdulillah, berjumpa kembali bersama saya Firman Husain, di channel yang keren beken ini. Semoga sahabat inspiratifku baik selalu sehat walafiat, penuh keberkahan. Pada perjumpaan kita kali ini, saya akan mengkisahkan tentang wahyu pertama yang diturunkan Allah, dan perintah mendakwahkan apa yang Allah wahyukan, di fase awal penyampaian risalah Islam. Bagaimana perjalanan kisahnya? Ayo sahabatku, kita simak bersama-sama berikut ini. Pada suatu malam, ketika Muhammad bin Abdullah berusia 40 tahun, beliau sering menyendiri di Gua Hira, sebuah gua kecil yang terletak di Jabal Nur, sekitar 6 km dari kota Mekah. Muhammad biasa menyendiri untuk bertafakur, memikirkan tentang penciptaan alam semesta dan kehidupan. Pada masa itu, beliau sering merasa gelisah dengan keadaan masyarakat Mekah yang tenggelam dalam kebodohan, jahiliyah, penyembahan berhala, dan ketidakadilan sosial. Suatu malam, tepatnya pada bulan Ramadan tahun 610 Masehi, saat beliau sedang merenung di Gua Hira, sebuah peristiwa besar terjadi. Tiba-tiba, datanglah sosok malaikat Jibril yang menampakkan diri kepada Rasulullah SAW. Malaikat Jibril mendekati beliau dan berkata, "Iqra," yang berarti, bacalah. Muhammad merasa ketakutan dan terkejut karena ia tidak bisa membaca, dan ia pun menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Malaikat Jibril kembali memerintahkannya, "Iqra," namun lagi-lagi beliau menjawab dengan jawaban yang sama. Pada perintah ketiga, Jibril mendekap Rasulullah dengan kuat, seolah-olah memberikan kekuatan, kemudian menyampaikan wahyu pertama berupa ayat dari surah Al-Alaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Quiz. Al-Alaq 1-5. Setelah menerima wahyu ini, Muhammad merasa sangat ketakutan dan terguncang. Dengan penuh kebingungan, beliau bergegas pulang ke rumahnya. Ketika sampai di rumah, beliau meminta istrinya, Khadijah binti Huwailid, untuk menyelimutinya seraya berkata, "Selimuti aku, selimuti aku." Tubuhnya menggigil ketakutan akibat pengalaman yang baru saja dialaminya. Khadijah dengan penuh kasih sayang dan kepedulian segera menyelimuti suaminya dan mendengarkan dengan seksama penjelasan Muhammad tentang apa yang terjadi di Gua Hira. Setelah mendengar semuanya, Khadijah menenangkan Rasulullah dengan berkata, "Allah tidak akan menyia-nyiakanmu. Engkau adalah orang yang selalu menjaga hubungan kekeluargaan, berkata jujur, menolong orang yang kesusahan, menghormati tamu, dan membantu orang yang tertimpa musibah." Khadijah kemudian membawa Muhammad menemui sepupunya, Warakah bin Naufal, seorang pendeta Nasrani yang bijaksana dan memahami kitab-kitab terdahulu. Setelah mendengar cerita Muhammad, Warakah berkata, "Ini adalah malaikat yang sama yang pernah Allah utus kepada Musa. Seandainya aku masih muda, pasti aku akan mendampingimu ketika kaummu mengusirmu." Muhammad terkejut mendengar hal ini, dan bertanya, "Apakah mereka akan mengusirku?" Warakah menjawab, "Ya, tidak ada seorang pun yang membawa pesan seperti ini kecuali ia akan dimusuhi. Jika aku masih hidup ketika hari itu tiba, aku akan mendukungmu sepenuhnya." Setelah peristiwa di Gua Hira, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasa beban yang sangat besar telah diberikan kepadanya. Beliau menerima tugas yang berat, yakni menjadi utusan Allah untuk menyampaikan risalah kebenaran kepada umat manusia. Setelah beberapa waktu, wahyu-wahyu Allah mulai turun secara bertahap, menguatkan dan membimbing Muhammad dalam menjalankan tugasnya sebagai nabi dan rasul terakhir. Namun, pada awalnya Rasulullah tidak segera memulai dakwah secara terbuka. Selama 3 tahun pertama, dakwah dilakukan secara sembunyi-sembunyi,
dimulai dengan mengajak orang-orang terdekatnya untuk beriman kepada Allah. Khadijah adalah orang pertama yang beriman, disusul oleh sahabatnya, Abu Bakar, dan Ali bin Abi Thalib, keponakannya yang saat itu masih belia. Setelah 3 tahun berdakwah secara rahasia, turunlah perintah Allah kepada Rasulullah untuk mulai mendakwahkan Islam secara terbuka. Dalam surat Al-Hijr ayat 94, Allah berfirman, "Maka sampaikanlah secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik." Dengan perintah ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mulai menyampaikan wahyu Allah secara terbuka kepada penduduk Mekah. Dakwah beliau tidak hanya menyerukan keesaan Allah, tetapi juga menuntut keadilan sosial, moralitas, dan pembebasan dari penyembahan berhala. Namun, dakwah ini tidak diterima dengan mudah. Rasulullah dan para pengikutnya menghadapi banyak rintangan, cercaan, dan penyiksaan dari kaum Quraisy yang merasa terganggu dengan ajaran baru ini. Meskipun demikian, dengan kesabaran dan keteguhan, Rasulullah terus menyampaikan risalah Allah, hingga akhirnya Islam berkembang dan membawa perubahan besar bagi dunia. Peristiwa turunnya wahyu pertama di Gua Hira menjadi titik awal dari sebuah misi besar yang akan mengubah sejarah umat manusia. Sahabat inspiratifku yang berbahagia, kita simak lanjutan kisahnya berikut ini. Setelah menerima wahyu pertama di Gua Hira, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mulai melaksanakan dakwah dengan penuh kehati-hatian. Masyarakat Mekah pada saat itu masih berada dalam kondisi jahiliyah, yakni penuh dengan praktik penyembahan berhala, ketidakadilan, dan kebiasaan-kebiasaan yang bertentangan dengan nilai-nilai yang diturunkan oleh Allah. Oleh karena itu, pada tahap awal, dakwah Nabi dilakukan secara sembunyi-sembunyi untuk membangun fondasi keimanan yang kuat tanpa menimbulkan resistensi besar dari masyarakat. Erster dakwa sekara sembunyi, dakwa seria. Selama 3 tahun pertama, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak orang-orang terdekatnya untuk memeluk Islam. Beliau melakukannya dengan pendekatan yang sangat hati-hati, menyebarkan risalah Allah kepada orang-orang yang sudah dikenal baik dan yang dianggap bisa dipercaya. Pada tahap ini, Nabi tidak berdakwah di tempat-tempat umum, melainkan secara pribadi kepada individu-individu yang dianggap memiliki hati terbuka terhadap ajaran tauhid. Beberapa tokoh penting yang menerima dakwah Nabi pada masa ini antara lain: Khadijah binti Khuwailid, istri Nabi Muhammad, adalah orang pertama yang beriman kepada risalah yang beliau bawa. Ali bin Abi Thalib, sepupu Nabi yang masih sangat muda saat itu, juga segera menerima Islam. Abu Bakar As-Siddiq, sahabat terdekat Nabi dan seorang pedagang terpandang, adalah tokoh yang berperan besar dalam menyebarkan Islam pada tahap awal ini. Berkat pengaruh Abu Bakar, beberapa orang terpandang lainnya seperti Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, dan Abdurrahman bin Auf juga memeluk Islam. Selain itu, rumah Al-Arkam bin Abi Al-Arkam, seorang sahabat muda dari Bani Mahzum, menjadi tempat berkumpulnya kaum muslimin awal untuk belajar tentang Islam. Rumah ini dikenal sebagai Darul Arkam, tempat di mana Nabi memberikan bimbingan dan pelajaran agama secara sembunyi-sembunyi kepada para pengikutnya. Zweiter dakwa sekara terang-terangan, dakwa yaria. Setelah 3 tahun berdakwah secara sembunyi-sembunyi, turunlah perintah Allah untuk menyampaikan dakwah secara terbuka. Allah memerintahkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melalui ayat dalam surah Al-Hijr. Maka sampaikanlah secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Qais. Al-Hayr 94. Dengan perintah ini, Nabi mulai berdakwah secara terbuka kepada masyarakat Mekah. Langkah pertama yang beliau lakukan adalah mengumpulkan kerabat dekatnya dari Bani Hashim dan Bani Muthalib di Bukit Syafa. Beliau berdiri di atas bukit itu dan menyeru, "Wahai orang-orang Quraisy,
Jika aku memberitahukan kalian bahwa ada pasukan berkuda yang akan menyerang kalian dari balik bukit ini, apakah kalian akan mempercayaiku?" Mereka menjawab, "Tentu saja, kami tidak pernah melihatmu berbohong." Nabi kemudian melanjutkan, "Sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan kepada kalian akan azab yang pedih jika kalian tidak beriman kepada Allah yang Esa dan meninggalkan penyembahan berhala." Namun, seruan Nabi ini tidak disambut dengan baik oleh sebagian besar kerabatnya. Bahkan, Abu Lahab, paman Nabi, dengan sinis menolak dakwah tersebut dan berkata, "Celakalah engkau, hanya untuk ini engkau mengumpulkan kami." 3. Menyeru masyarakat Mekah di tempat umum. Setelah dakwah kepada keluarga dan kerabat dekatnya, Nabi Muhammad SAW mulai menyampaikan risalah Islam kepada masyarakat Mekah secara lebih luas. Beliau sering berdakwah di tempat-tempat umum seperti pasar, jalan-jalan, dan di depan Ka'bah. Nabi juga memanfaatkan musim haji, di mana banyak orang dari berbagai suku Arab datang ke Mekah untuk menyampaikan pesan Islam kepada para pengunjung dari luar Mekah. Namun, dakwah secara terbuka ini mendapatkan perlawanan keras dari para pemimpin Quraisy yang merasa bahwa ajaran Tauhid akan mengancam posisi mereka sebagai penjaga Ka'bah dan pusat perdagangan yang banyak dikunjungi penyembah berhala. Tokoh-tokoh Quraisy seperti Abu Jahal, Abu Lahab, dan Walid bin Mughirah menjadi penentang utama dakwah Nabi. Mereka berusaha keras menghentikan perkembangan Islam dengan berbagai cara, termasuk mengejek, mencemooh, dan menyiksa para pengikut Nabi. 4. Menghadapi intimidasi dan persekusi. Ketika dakwah Nabi mulai menyentuh kalangan lemah dan budak, Quraisy mulai menerapkan kekerasan fisik untuk menekan umat Islam. Salah satu contoh adalah Bilal bin Rabah, seorang budak dari Habasyah yang disiksa oleh tuannya, Umayyah bin Khalaf. Bilal dipaksa berbaring di atas pasir panas di tengah terik matahari sambil ditindih batu besar agar ia mau kembali menyembah berhala. Namun ia tetap teguh dan hanya mengucapkan, "Ahad, Ahad, yang Esa, yang Esa." Sahabat lainnya, seperti Yasir dan Sumayyah, juga menjadi korban kekerasan karena keteguhan iman mereka. Sumayyah bahkan menjadi syahidah pertama dalam Islam setelah dibunuh oleh Abu Jahal karena menolak meninggalkan Islam. 5. Pentingnya kesabaran dan keteguhan. Selama masa-masa sulit ini, Nabi Muhammad SAW terus menyampaikan ajaran Islam dengan penuh kesabaran. Allah memberikan dukungan melalui wahyu-wahyu yang meneguhkan hati Rasulullah dan para pengikutnya. Salah satu ayat yang diturunkan adalah, "Maka bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah itu benar, dan mohonlah ampunan untuk dosamu dan bertasbihlah seraya memuji Tuhanmu pada waktu petang dan pagi." Ques. Ghafir 55. Melalui kesabaran dan keteguhan hati Nabi Muhammad SAW, ajaran Islam terus menyebar secara bertahap meskipun menghadapi rintangan yang sangat berat. Dakwah Nabi pada masa awal ini menekankan keimanan kepada Allah yang Esa, keadilan sosial, dan pembebasan dari ketidakadilan, serta melawan penindasan dan kesewenang-wenangan yang menjadi ciri khas masyarakat jahiliyah. Ajaran Islam mulai mengakar di hati para pengikutnya, yang semakin hari semakin bertambah meskipun dihadapkan pada ancaman kekerasan. Perjuangan dan pengorbanan ini menjadi pondasi awal dari penyebaran Islam yang kelak akan mengubah dunia.